Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama-sama dipertemukan dalam acara Cahaya Ramadan ini dalam suasana berpuasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa adalah ibadah yang spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan spesial? Karena dalam ibadah puasa tersebut ada keistimewaan, ada keutamaan-keutamaan yang tidak ditemukan pada ibadah-ibadah selain puasa. Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitabnya Khosaisul Ummah al-Muhammadiyah menjelaskan terkait keistimewaan dan keutamaan-keutamaan ibadah puasa. Di antaranya adalah yang pertama, Allah sendiri yang akan membalas atau menentukan pahala puasa itu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Penyandaran ibadah puasa menurut Sayyid Muhammad, penyandaran ibadah puasa kepada zat Allah sebagai penentu pahala merupakan pemberitahuan dari Allah bahwasanya ibadah tersebut hak Allah untuk menilai dan membalasnya. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah selain puasa yang Allah sudah beritahukan pahalanya. Sebagai contoh, membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dikatakan man qara al-Quran atau man qara min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya orang yang membaca Al-Quran satu huruf itu baginya akan mendapatkan satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Jadi kalau dikalikan 10 ada 30 kebaikan ketika kita membaca alif lam mim. Itu ibadah yang Allah sudah memberitahukan pahalanya. Contoh lain seperti sholat jamaah. Sholat jamaah itu juga dikatakan dalam sebuah hadis, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadli bi asrin wa sab'ina darajah. Sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Sini ada ungkapan 27 derajat. Itu artinya pahala tersebut sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan puasa. Karena puasa itu Allah sendirilah yang menentukan pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Abu Yazid Muhammad juga menyampaikan terkait dengan keutamaan dan keistimewaan berpuasa.
dikatakan wa minasyaraf alladzi ihtassallahu bisaimin anna siyamahum yashfa'u lahum yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Siapa yang akan memberikan syafaat? Yaitu puasanya. Jadi puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya besok di yaumul qiyamah. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat keduanya besok di hari kiamat. Yaqulu as-siyamu ay rabb mana'tu ta'am wa syahwa fasyafi'ni fi. Kemudian puasa itu berkata, ya Allah, aku telah mencegah hamba itu dari makan dan menahan syahwat, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Quran itu juga berkata, mana'tuhun nauma billaili fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalanginya untuk tidur malam karena untuk membaca Al-Quran atau menghafalnya, maka fasyafi'ni fi, berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Qala fayusyaffa'an, maka keduanya itu diberikan izin untuk memberikan syafaat. Jadi Al-Quran dan puasa itu kelak di yaumul kiamat akan memberikan syafaat bagi para pelakunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Sayyid Muhammad juga menyampaikan terkait dengan keutamaan dan keistimewaan orang yang berpuasa. Dikatakan wa minasyaraf alladzi ihtassallahu bisaimin anna shaumahum tatawwu'an ya'dilu mil al-ardi dahaban. Bahwasanya puasa sunnah satu hari itu membandingi atau menyamai isi bumi yang berupa emas. Isi bumi yang berupa emas. Jadi puasa sunnah satu hari itu sama pahalanya dengan bumi dan isinya yang berupa emas. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan shoma yawman tatawwu'an summa u'tiya mil al-ardi dhahaban lam yastawfi sawabahu duna yaumil hisab. Biasanya ketika ada seorang laki-laki berpuasa satu hari puasa sunnah, kemudian dia diberi emas seisi bumi, emas berupa sebanyak bumi dan seisinya, yaitu lam yastawfi sawabahu, pahalanya itu belum bisa menyamai dengan puasa. Dengan apa? Dengan puasa sunnah itu, dan akan dibalas besok pada hari pembalasan, pada yaumul hisab. Itu keutamaan orang yang berpuasa sunnah. Ini sunnah, apalagi yang wajib. Puasa sunnah saja pahalanya di situ seperti bumi dan seisinya yang berupa emas. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam kitabnya, Abu Ya mengatakan bahwasanya wa minasyaraf alladzi ihtassallahu bisaimin annasyiyama fi ramadhana sababun li ghufranidz dzunub. Bahwasanya puasa Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa. Jadi puasa Ramadan itu menjadi penyebab dosa-dosa itu diampuni. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, maka dosa-dosa yang terdahulu itu akan diampuni oleh Allah. Ini keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
puasa dengan keimanan dan pengharapan ridho Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni, sehingga orang tersebut akan bebas dari dosa-dosa. Selanjutnya Abuya juga mengatakan terkait dengan keistimewaan dan keutamaan orang yang berpuasa. Wa minasyaraf alladzi ihtassallahu bisaimin annallaha ta'ala ihtassahum fi Ramadan bi khamsi khisalin lam yu'tahunna al-umam as-sabiqin. Bahasanya puasa Ramadan itu diutamakan atau Allah itu menganugerahkan 5 hal, yang mana 5 hal tersebut tidak dianugerahkan pada umat-umat sebelumnya ketika bulan Ramadan. 5 hal itu apa saja? Faqad jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum. Bahasanya umatku ini diberi 5 hal pada bulan Ramadan, yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 5 hal tersebut apa saja? Yang pertama, khulufu famis shaimin atyabu indallah min rihil misk. Bahasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi atau minyak misik. Jadi bau mulutnya saja itu wangi ya. Sehingga dalam sebuah keterangan ketika berpuasa itu makruh hukumnya bersiwak atau menggosok gigi, karena hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Kemudian yang kedua, watastaghfirulahumul hitan hatta yuftiru. Bahasanya ikan-ikan yang ada di lautan itu memohonkan ampun kepada Allah ya, memohonkan ampun kepada Allah pada orang-orang yang berpuasa sampai mereka itu semuanya berbuka puasa. Di ikan-ikan yang ada di lautan atau hewan-hewan yang ada di lautan itu semuanya beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa sampai mereka itu berbuka. Jadi mulai dari waktu awal berpuasa fajar sampai maghrib itu selalu didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullah azza wa jalla kulla yawmin jannatahu summa yaqulu yushiku ibadis salihun ayyulqa anhum al-mu'nata wa yasiru ilaih. Bahwasanya setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menghiasi surganya, yang mana surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Di surganya Allah itu selalu dihiasi setiap hari. Allah sendiri ya yang menghiasi, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Bahwasanya pada bulan puasa itu setan-setan dibelenggu sehingga tidak bisa mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Di bulan puasa ini tidak ada yang namanya setan gentayangan ya, semuanya itu dibelenggu oleh Allah, sehingga orang-orang yang berpuasa itu senantiasa memperdalam ibadahnya ya, memperkuat ibadahnya supaya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya wa yaghfiru lahum fi akhiri lailin. Bahwasanya di penghujung malam Allah Subhanahu wa taala itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa atau menghapus dosa-dosa orang yang
berpuasa di penghujung malam. Nah, ini 5 hal ketika bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Yaitu pertama tadi, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi insya Allah daripada minyak misik. Kemudian yang kedua, ikan-ikan yang di lautan itu selalu memohonkan ampun pada orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Dan yang ketiga, Allah selalu menghiasi surganya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, setan-setan dibelenggu sehingga tidak bisa mengganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang terakhir, Allah mengampuni hamba-hamba atau orang yang sedang berpuasa itu di setiap penghujung malam. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah terkait dengan keutamaan dan keistimewaan orang yang berpuasa, yang mana ini dikatakan spesial. Di sisi lain, ibadah puasa ini dikatakan spesial karena jauh dari unsur riya. Jadi yang tahu orang itu berpuasa atau tidak itu hanyalah Allah dan hamba itu sendiri, sehingga Allah akan memberikan pahala yang spesial juga ya bagi orang yang berpuasa tersebut. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.